Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، المكرمون para alimin ulama, wabil khusus penceramah kita, sahabat saya Haji Akri, kemudian khususan kepada ahli mayyit Bapak Haji Sarifuddin beserta keluarga, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri, hadirin hadirat rahimakumullah, juga forum silaturahmi takmir masjid dan mushola Indonesia, Fahmi Tamami. Di sini ada fans Roma nggak? Ada fans Soneta nggak? Itu namanya Forza. Kalau saya sebut Forza bilang keren, bisa? Forza. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berkumpul di sini dalam rangka tadzakur dan tafakkur. Tadzakur berzikir kepada Allah, tafakkur mengingat-ingat tentang Allah dan kekuasaannya. Di antaranya beliaulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidup dan mati, yang menciptakan hidup dan mati. Mengenai kematian, ada berapa fase perjalanan manusia ini. Pertama diciptakan kita sebelum diberikan fisik. Di alam azali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari tulang punggung mereka. Kemudian Allah mempersaksikan dirinya, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita hadir di sana dan kita menyatakan, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Tentu kita tidak ingat hal itu. Ternyata hal yang belum kita ingat atau tidak kita ingat bukan tidak pernah terjadi. Contohnya setelah dari alam azali kita diterjunkan Allah Subhanahu wa taala ke alam rahim. Itu juga kita tidak ingat. Bukan berarti kita tidak pernah di alam rahim. Dari alam rahim kita diterjunkan ke alam dunia. Itu juga kita tidak ingat pada hari kita dilahirkan. Ternyata yang tidak kita ingat bukan berarti tidak pernah terjadi. Jadi di alam azali kita membawa komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita. Sampai di dunia, maka Allah mengirim rasul-rasulnya 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Tujuannya menyampaikan kembali, untuk mengingatkan kembali bahwa la ilaha illallah,
mengingatkan kita kembali tentang komitmen kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah ketika kita di alam azali. Begitu hidup selesai, datanglah maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Begitu mati, ini alam ketiga, alam keempat. Alam azali pertama, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam barzakh. Di alam barzakh ada 3 kondisi orang mati. Ada yang kalau dipastikan masuk surga, sudah pasti masuk surga, dia akan mendapat nikmat kubur. Kalau dipastikan masuk neraka, dia akan mendapat azab kubur. Ada yang belum pasti, karena amal jariyahnya masih berjalan, pahala jariyahnya masih berjalan, dosa jariyahnya masih berjalan. Yang ketiga ini ditidurkan saja sampai hari kiamat dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh siapa orang yang mendapat azab kubur, siapa orang yang mendapat nikmat kubur. Dan ini kita bicara dalam konteks, dalam rangka mengadakan haul akbar dari Haji Muhammad, almarhum Haji Muhammad bin Basin. Apakah beliau dan keluarga berada di posisi yang mana ini di barzakh sekarang? Apakah beliau sudah pasti masuk surga sehingga mendapat nikmat kubur? Ataukah naudzubillah pastinya tidak termasuk orang yang dipastikan masuk neraka? Minimal orang yang ditidurkan, karena perhitungan pahala dan dosanya belum dihitung pada yaumil kiamah. Nah, untuk orang-orang kafir, orang-orang durjana, Allah memberikan contoh Fir'aun. Apa yang dirasakan Fir'aun di alam barzakh? Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepadanya ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi dan petang. Jadi belum masuk neraka di barzakh itu. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka diperlihatkan kepadanya pagi dan petang, siang malam, selamanya. Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'aun asyaddal 'adzab. Nanti apabila tiba hari kiamat, masukkan Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Tapi di barzakh belum masuk neraka, diperlihatkan saja neraka sebagai azab kubur. Nah, orang-orang yang diperlihatkan neraka ini, qala ta'ala hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la li'amalu salihan fima taraktu. Mereka berteriak, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'uni, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa berbuat baik sebagaimana yang selama ini aku tinggalkan. Saking seremnya diperlihatkan neraka, saking luar biasa ketakutannya, dia minta dikembalikan ke dunia. Apa kata Allah? Kalla, enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah ucapan-ucapan para pendosa di barzakh, ucapan-ucapan orang kafir di alam barzakh. Kepengin dikembalikan lagi, minta dibalikan lagi ke dunia, tapi kata Allah, kalla, enggak bisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu penghalang ila yaumi yub'atsun,
sampai hari dibangkitkan. Jadi di alam barzakh nggak bisa balik ke dunia. Kenapa? Ada barzakh. Barzakh itu penghalang antara alam kubur dan alam kiamat nanti ketika dibangkitkan. Namanya barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai pada hari kiamat nanti dibangkitkan. Nah, begitu pada hari kiamat tiba, wa nufikha fis-suri dzalika yaumul wa'id. Ketika ditiup sangkakala, tibalah saat dibangkitkan. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Begitu dengan satu teriakan, satu hembusan, maka bangkitlah yang mati tadi. Inilah alam ke-4. Apa keberapa? Kelima. Utuh lagi badan kita yang hancur. Kalau orang mati badannya hancur tidak? Tulangnya hancur tidak? Nanti dibangkitkan lagi, percaya enggak? Zaman dulu sampai sekarang ada orang yang nggak percaya. Seperti dalam surah Yasin ada dikatakan, awalam yarul insanu anna khalaqnakum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Tidakkah kamu melihat manusia yang aku ciptakan dari nutfah, dari sperma, tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Dia melupakan penciptaannya dan dia berkata, qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur? Enggak masuk akal. Dari zaman dulu sampai hari ini banyak orang yang enggak percaya. Tulang yang sudah hancur, may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Siapa yang bisa membangkitkan tulang yang sudah hancur? Qul, katakanlah, yang bisa membangkitkan yang sudah hancur adalah yang menciptakan pada pertama kali. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Yang bisa membangkitkan tulang yang sudah hancur adalah yang pertama kali menjadikan tulang itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang Maha Pencipta, Maha menghancurkan dan Maha membangkitkan. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum, menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu berbaris kita, dihisab kita. Nah, yang ditidurkan tadi dibangkitkan tuh. Wa baruzu lillahi malikil qahar, berbaris menghadap Allah. Lalu fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a, pada hari itu tidak ada yang dizolimi dan tidak ada yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Baru di sana ada vonis, siapa ke neraka, siapa ke surga. Nah, tadi mengenai perjalanan orang kafir, orang ingkar, contohnya Fir'aun, dan dapat azab. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman di azab kubur, di alam barzakh? Allah Subhanahu wa taala memisalkan atau memberi contoh tentang orang-orang yang mati syahid. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira, jangan kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Oh. 'Inda rabbihim yurzaqun. Jadi di alam barzakh itu dia hidup. Tentunya dalam dimensi yang berbeda. Bukan dimensi fisikal yang sekarang, tapi dimensi bukan material. Dia hidup dan mendapat rezeki Allah, mendapat rezeki Allah. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun, dan di sisi Allah dia mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, dan dia digembirakan, diberi kesenangan dengan berbagai macam pemberian Allah di alam barzakh itu. Wa yastabshiruna billadzina lam yanhaqu bihim min khalfihim, dan dia bergembira menunggu orang-orang teman-teman yang belum datang. Masya Allah, kita di sini gembira ya. Allah khaufun alaihim walahum yazanun. Kita enggak takut, kita enggak duka cita. Diberi berbagai macam kesenangan di dalam dimensi yang lain. Tidak bersifat fisikal. Nanti fisikal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia gembira menunggu teman-teman yang belum datang. Itu Ustadz Akri kemana ya, belum mati juga ya. Gitu Ustaz. Mana tuh Haji Oma, belum datang kok ya. Mana itu Ustadz Anu kok belum datang. Dia gembira menunggu teman-temannya yang akan mendapatkan rahmat Allah di alam barzakh. Begitu dibangkitkan, Masya Allah, itu yang orang-orang kafir, orang-orang jahat, yang tadinya cantik tampan, dibangkitkan fisiknya lebih jelek dari anjing kurap, lebih jelek dari monyet buduk. Sebaliknya yang tadi orang-orang beriman ini, orang yang mati syahid ini tadinya jelek di dunia, dibangkitkan Masya Allah lebih tampan, lebih cantik dari bintang-bintang film dunia manapun. Percaya enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Wa laqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun." Sesungguhnya aku, kata Allah, kami yang menentukan kematian manusia dan kami tidak bisa dikalahkan. Kenapa Allah mengatakan kami? Karena di sini ada peran malaikat maut Israel. Dan aku nggak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang-orang yang mati dengan orang-orang yang baru, dan akan merubah wajahmu dalam bentuk yang belum kamu ketahui. Tentunya sesuai dengan amal ibadah kita. Walaupun tampan, cantik di dunia tapi nggak pernah ibadah, dibangkitkan nanti lebih jelek dari anjing kurap, monyet buduk. Sebaliknya yang beriman, yang beramal saleh, walaupun di dunia diciptakan jelek, pendek, pesek, bengek, tapi kalau rajin ibadah, dibangkitkan lebih tampan dari bintang film manapun, lebih cantik dari bintang film manapun. Khususnya istri salihah, kata Nabi, dibangkitkan di surganya Allah lebih cantik dari bidadari. Amin. Sangatlah. Nah, itu perjalanan kita. Kenapa kita hadir di sini? Menghadiri haul. Kafa bil mauti wa'iza. Kata Nabi, cukup kematian yang kamu lihat, yang kamu dengar,
yang kamu hadiri nasihat buat kamu. Jadi kita di sini tafakkur wa tadzakur. Kalau sekarang kita haul Haji Muhammad bin Basir, kita nanti akan dihauli oleh keluarga kita. Kalau Haji Muhammad telah dikuburkan orang, kita akan dikuburkan orang. Nggak pakai barangkali, pasti. Maka kata Nabi, kafa bil mauti wa'izo. Cukup kematian yang kamu lihat nasihat buat kamu. Artinya apa? Persiapkan diri untuk dikubur. Jangan sampai kayak Fir'aun diperlihatkan neraka, diazab, dikubur. Teriak-teriak minta dibalikin lagi ke dunia. Jangan sampai begitu. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Ini tujuan kita hadir di dalam haul akbar ini, mengingatkan kita. Kafa bil mauti wa'izo. Oh, Haji Muhammad lebih dulu, Haji Zainuddin lebih dulu, saudara-saudara kita, anak kita, suami lebih dulu. Saya akan menyusul. And then persiapkan diri kita. Itu maksudnya. Itu maksud kita hadir di sini. Bagaimana membersihkan diri? Sepulang dari sini harus kita tingkatkan iman, takwa kita, akhlak kita untuk bekal mati. Tadi di belakang ada anak muda, Bang Haji, dosa saya banyak banget Bang Haji. Diampunin Allah enggak ya? Banyak banget Bang Haji. Dosa apa saya tanya? Membunuh. Wah, lebih dari itu apa? Berzina. Oh, udah sering. Mabok saban malam. Main judi. Tukang kalah. Banyak banget dosanya Bang Haji. Bagaimana saya Bang Haji? Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada orang yang keterlaluan berbuat dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang keterlaluan, kelewatan bikin dosa. Wala taqnatu bi rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapuskan semua dosa semua, enggak pakai disisain. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau mau minta ampun, kalau mau istighfar, kalau mau tobat. Makanya orang yang masuk neraka adalah orang yang sombong, banyak dosanya, jarang sholatnya, ahli maksiat tapi nggak mau istighfar. Banyak dosanya, nggak mau tobat, sampai datang ajal ke lehernya itu, nafas bergargara. Maka kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya Allah, katakan ya Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang keterlaluan berbuat dosa, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Kalau saja kita bertaubat istighfar. Makanya ibu berapa kali istighfar sehari? Nah,
Sering. Alhamdulillah. Bapak bertobat setiap hari. Lihat akhlak Rasulullah. Nabi itu ummi. Nabi itu maksum. Nggak ada dosanya. Tapi istighfar 100 kali, Bu. Satu hari satu malam. Istighfarnya Nabi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Masya Allah, Masya Allah. Kalau orang mau tidur, doa terakhir, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ila akhir. Masya Allah, Masya Allah. Allah ampuni dosa kita sebelum kita bangun tidur. Jadi orang yang masuk neraka azab kubur itu orang yang sombong, yang enggak mau beristighfar, enggak mau bertobat. Na'udzubillahi min. Izin boleh? Di sini aja keren dia Ustaz. Ada supir gue ini ucup. Sinetron tapi Bekhair Job. Baik. Ucup. Tapi Masya Allah Akri ini Masya Allah, Masya Allah. Ilmunya dalam beliau. Saya tahu banget. Tapi beliau nggak pernah nunjukin ilmunya. Tawadu. Anda terusin, Ustaz. Anda terusin. Sebetulnya ada pelajaran buat kita sebelum mati. Tiap malam kita belajar mati. Saya mau tanya Pak, kalau mau tidur baca apa Pak? Bismikallahumma ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu ya Allah aku mati. Kenapa nggak kita bilang aku tidur? Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya aku tidur. Tapi kita bilang wa bismika amut, dengan namamu aku mati. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dari mati kami barusan. Kenapa enggak bilang alhamdulillah ya Allah yang telah membangunkan aku dari tidurku? Tapi kita bilang alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'da ma'amatana, setelah engkau matikan kami. Kenapa Bu? Pak, artinya di situ kita latihan mati tidur itu. Kenapa kita mengatakan mau tidur kita bilang bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Qala ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'ala maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha,
Allah yang memegang jiwa manusia ketika dia mati. Walladzi lam tamut fi manamiha, dan memegang jiwa orang yang belum mati pada saat dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alal maut, dan akan aku pegang jiwa orang yang tidur itu kalau aku tetapkan dia mati besoknya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan aku kembalikan rohnya, jiwanya untuk orang yang belum ditakdirkan mati di kubur. Faham? Faham? Jadi tidur itu mati. Jiwa kita, roh ada, jiwa kita nggak ada dalam kekuasaan Allah. Kalau ditahan itu jiwa kita, besok dikubur orang. Kalau dikembalikan, bangun kita. Di dalam tidur ada mimpi indah, ada mimpi buruk. Ketika mimpi indah, Masya Allah, kayak beneran, betul. Mimpi makan enak, segala macam. Mimpi pesta, bangun. Yang paling sebel kan saja, ngimpi kawin ya. Tiba-tiba bangun, ya lagi enak-enak kawin bang. Nikmat tidur. Mimpi indah itu nikmat tidur. Ada juga mimpi buruk, azab tidur. Dikejar-kejar macan, mau dibunuh orang di sebelah kita, suami kita nih. Nggak bisa bang, tolongin bang, ayah dikejar orang. Bisa nggak? Bang tolongin bang, anak mau diterkam macan di sebelah kita. Teriak-teriak, nggak bisa. Azab tidur. Nah ini analogi daripada nikmat kubur dan azab kubur. Di situ kita bisa ambil satu i'tibar, satu ibrah, satu pelajaran bahwa kita ini tiap malam mati. Di dalam tidur itu ada adab, ada nikmat. Sebelum menghadapi kematian yang sebenarnya, maka latihanlah untuk mati dengan selamat, sehingga bisa menikmati nikmat kubur. Kira-kira ini yang harus kita renungkan. Nanti pulang ke rumah, yang sholatnya masih belang-belang, lengkapi. Yang akhlaknya masih buruk, perbaiki. Yang iman takwanya belum sempurna, tingkatkan. Karena kita pasti mati. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidak ada kesenangan dunia ini kecuali senda gurau dan main-main. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu tahu. Oke, maka satu pesan dari saya nih buat yang muda-muda atau yang tua-tua, coba dengar. Ada satu firman berbunyi begini: Zuyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Artinya Allah berfirman, aku hiasi laki-laki suka kepada perempuan, bersyahwat. Begitu juga perempuan bersyahwat kepada laki-laki. Aku hiasi manusia bersyahwat kepada harta benda, demen nama perhiasan, emas, perak dan sebagainya. Kemudian bersyahwat kepada khailil musawwamah, tunggangan yang mewah. Kalau zaman dulu kuda yang indah, onta yang indah. Kalau zaman sekarang mobil yang keren, Mercedes Benz. Suka nggak Mercedes Benz? Alphard, suka nggak Alphard? Dihiasi syahwat dengan keindahan. Kepengen harim yang cantik, kepengen cowok ganteng, betul? Kepengen perhiasan, betul?
kepengen kendaraan mewah, betul. Wal an'am, beli binatang-binatang peliharaan yang bagus-bagus. Pengen melihara kucing yang bagus, burung yang bagus, ikan yang bagus, betul. Lalu wal harth, suka kepada sawah ladang. Aduh, tanah sono cakep banget, pengen punya 1 hektar aja tuh, betul. Lalu apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua kesenangan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, di sisi Allah ada yang jauh lebih baik dari itu. Yang saya mau ingatkan kita, hei cowok, lo kalau lihat cewek cantik demen nggak? Oke, demen kan? Cewek, kamu lihat cowok ganteng demen nggak? Oke, sekarang cowok lihat cewek cantik, bintang film katakanlah, tapi nggak ada ungkulan. Ungkulan apa sih bahasa ungkulan, bahasa apa itu? Kagak ada, nggak ada kemampuan. Itu gue demen banget tuh cewek cantik banget, tapi kemampuan nggak ada. Itu cowok ganteng banget, saya kepengen, tapi kemampuan nggak ada. Gue dia tua, dia muda, gue demen banget. Ya, itu mobil bagus banget, saya kepengen, tapi kemampuan nggak ada. Itu perhiasan bagus amat, tapi kemampuan nggak ada. Jangan kecil hati. Kalau memang nggak ada kemampuan untuk mencapai apa semua itu, targetkan tar di akhirat gue mesti dapat tuh cowok yang lebih ganteng. Tar di akhirat gue mesti dapat tuh cewek yang lebih cantik dari dia. Tar di akhirat gue pengen, gue udah mau dapetin yang lebih dari Alphard, Mercedes-Benz. Ntar di akhirat gua harus dapat yang lebih, perhiasan yang lebih hebat. Sekarang gua mau takwa aja deh sama Allah, supaya gua masuk surga, nanti gua dapat semua itu. Yang sekarang gua nggak ada ungkulan. Faham? Faham? Nah, jika lo kepengen yang indah-indah, yang hebat, entah itu perempuan, entah itu cowok, entah itu perhiasan, ketika kita nggak punya kemampuan, takwa, ibadah yang bagus. Mati nggak lama lagi, nggak lama hidup ini. Berarti surga itu nggak lama lagi. Ntar dah di sana dah. Sekarang gua ibadah aja yang bener dah, gua takwa aja habis dah. Ntar semua yang gua kepengen tuh, insya Allah dikasih di sana karena Allah janji. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa laib. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Di akhirat itu kita muda lagi, cantiknya nggak pakai selesai, hidup selamanya, segala kesenangan disediakan. Itu harus jadi target, itu harus jadi motivasi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita baca suratul Fatihah. Fatihah yang pertama kita sampaikan kepada almarhum Haji Muhammad bin Basin. Semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan tempatnya, Allah terima amal ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan kita baca suratul Fatihah, diberkati Al-Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau turunkan taufik hidayah ya Allah kepada kami ya Allah, inayahmu ya Allah, agar kami bisa meningkatkan iman takwa kepadamu ya Allah, agar nanti mati dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قبول يا الله.